Halo guys, pada episode kali ini kita akan mendengarkan kisah tragis seorang wanita bernama Blanca Arellano. Blanca adalah seorang wanita yang penuh kasih dan sangat cerdas asal Meksiko yang berkenalan dengan Juan Villafuerte, seorang mahasiswa kedokteran asal Peru. Mereka berkenalan lewat dunia maya. Hubungan mereka yang awalnya romantis berubah menjadi sebuah mimpi buruk setelah serangkaian video mengerikan yang diunggah oleh Juan ke TikTok. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan WSS Masa Bercerita dari awal sampai akhir. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini ceritanya guys. Blanca Olivia Arellano Gutierrez adalah seorang wanita berusia 51 tahun dari Meksiko. Dia memiliki kehidupan yang bahagia, gemar bersepeda, menjelajahi pariwisata, dan menjaga hubungan erat dengan keluarganya, terutama dengan keponakannya yaitu Carla. Blanca telah menyelesaikan studi di bidang hukum dan menjalani kehidupannya dengan bahagia hingga pandemi COVID-19 datang. Pandemi membuat banyak orang merasa terisolasi, termasuk Blanca. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya, Blanca mulai aktif di dunia maya. Dan di dunia mayalah dia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih muda yang bernama Juan Pablo Villafuerte. Juan yang berusia sekitar 20 tahun lebih muda dari Blanca adalah seorang mahasiswa kedokteran di Peru. Hubungan mereka semakin erat, berawal dari interaksi sederhana di permainan online, hingga akhirnya berkembang menjadi percakapan yang lebih dalam. Selama hampir 2 tahun, Blanca dan Juan saling bertukar cerita setiap hari. Mereka pun berbagi banyak hal tentang kehidupan pribadi masing-masing. Dan Juan bahkan pernah mengunggah video di media sosial untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Blanca dengan sangat penuh kasih sayang. Dan panggilan sayangnya yaitu Blanquita. Blanca pun merasa jatuh cinta pada Juan walaupun terpaut umur yang jauh. Dan dia pernah memberitahu ke keponakannya yaitu Carla bahwa dia kepingin banget suatu hari nanti bertemu langsung dengan Juan. Setelah lama menanti, Blanca akhirnya memutuskan untuk mengambil suatu langkah yang besar. Dia pun menjual beberapa harta bendanya termasuk mobil dan sepeda kesayangannya. Semua itu dilakukannya untuk membiayai perjalanannya ke Peru. Blanca sangat ingin menemui Juan dan merasakan kehadiran fisik yang selama ini hanya bisa dia impikan dari jarak jauh. Pada tanggal 28 Juli 2022, Blanca pun tiba di Peru dan disambut hangat oleh Juan. Hari-hari pertama mereka lalui dengan berwisata bersama. Dan Blanca pun mengabarkan kepada Carla bahwa Juan adalah sosok yang sangat baik dan romantis. Seorang pria yang akhirnya membuatnya merasa istimewa. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, Blanca tiba-tiba berhenti menghubungi keluarganya. Carla yang sangat khawatir mencoba menghubungi Juan untuk meminta penjelasannya. Namun, Juan mengatakan bahwa Blanca telah meninggalkannya dan memutuskan untuk kembali ke Meksiko. Cerita ini pun membuat keluarga Blanca semakin cemas karena mereka merasa ada yang tidak beres, ada yang ganjil dan janggal dengan perkataan Juan. Keputusan yang tidak biasa dari Blanca membuat Carla akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian di Peru. Beberapa hari setelah laporan hilangnya Blanca, polisi di Peru menerima panggilan dari seorang nelayan. Di sebuah pantai, para nelayan menemukan potongan tubuh manusia, jari yang terputus dengan cincin perak di jarinya, serta potongan lengan dan kepala tanpa wajah. Ditemukan terdampar di tepian pantai, dan burung-burung pemakan bangkai pun sudah terlihat mengerumuni jasad tersebut. Pihak kepolisian segera menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tubuh tanpa organ dalam yang ditemukan kemungkinan besar adalah milik seorang wanita asing. Wanita itu berusia antara 40 hingga 50 tahun. Carla yang pada saat itu membaca berita tentang penemuan ini segera berangkat ke Peru untuk membantu proses identifikasi. Dan hasil tes DNA-nya pun mengkonfirmasi bahwa tubuh yang ditemukan adalah milik Blanca Arellano.
Penemuan ini menghancurkan hati keluarga Blanka dan menjadi misteri besar bagi pihak kepolisian. Bagaimana mungkin Blanka yang seharusnya bahagia bertemu Juan berakhir dengan cara yang mengerikan ini? Pihak kepolisian mulai menyelidiki Juan Villaforte sebagai tersangka utama. Juan mengaku tidak menjalin hubungan apapun dengan Blanka. Namun, saksi dan tetangga Juan memberikan informasi sebaliknya. Mereka mengonfirmasi bahwa Juan dan Blanka memang memiliki hubungan romantis. Dan bahkan beberapa hari sebelum Blanka menghilang, Juan terlihat membeli kantong sampah hitam besar. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika penyelidik menemukan serangkaian video di akun TikToknya Juan. Dalam video tersebut, Juan terlihat sedang membedah organ tubuh manusia seperti pankreas dan otak. Organ-organ ini ternyata hilang dari tubuh Blanka. Seakan dibedah dengan sangat rapi. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Juan sebagai mahasiswa kedokteran memanfaatkan keahliannya untuk membedah dan menghilangkan organ-organ dalam dari tubuh Blanka. Setelah menonton video-video tersebut, polisi melakukan penggeledahan di kediaman Juan. Dan mereka menemukan banyak bukti yang menguatkan keterlibatannya dalam kematian Blanka. Di rumahnya, polisi menemukan bendera Meksiko, pakaian milik Blanka, koper, dan beberapa potongan rambut Blanka. Lantai, dinding, hingga kamar mandi dan dapur rumah Juan menunjukkan adanya bekas darah setelah dites dengan luminol. Barang-barang seperti gunting, tas, hingga sejumlah alat ditemukan berlumuran darah yang diduga milik Blanka. Pihak kepolisian juga menemukan riwayat pencarian di perangkat Juan yang menunjukkan dia mencari untuk meriset ponsel, serta rekaman CCTV yang menunjukkan Juan membeli bahan kimia pembersih pada hari Blanka menghilang. Pemutih dan berbagai bahan pembersih lainnya juga ditemukan di kamar mandi Juan. Dengan hal-hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Juan telah merencanakan segala cara untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Pada saat itu polisi mulai merangkai motif di balik tindakan Juan. Mereka menduga bahwa Juan mungkin memiliki niat jahat sejak awal. Dengan latar belakang kedokterannya, Juan sangat memahami cara untuk melakukan pembedahan dengan presisi tinggi. Dan sedikit info bahwa seorang profesor kedokteran di kampusnya Juan pernah mengusulkan agar Juan dikeluarkan dari program studi karena dia pernah ketahuan mencoba memperdagangkan organ manusia. Berdasarkan hal ini, polisi menduga bahwa Juan menjalin hubungan dengan Blanka selama 2 tahun semata-mata untuk mendapatkan kepercayaan darinya dan memanfaatkan demi kepentingan pribadinya Juan. Setelah Blanka terisolasi di Peru dan jauh dari keluarganya, Juan pun melihat kesempatan untuk melaksanakan rencananya yang mengerikan, yaitu mengambil organ dari dalam tubuhnya Blanka. Dengan semua bukti ini, Juan akhirnya ditahan dan didakwa atas pembunuhan serta dugaan keterlibatannya dalam perdagangan organ manusia. Dengan semua kejadian itu, kehilangan Blanka dengan cara yang begitu kejam membuat keluarganya terpukul, terutama Carla yang selama ini sangat dekat dengan Blanka. Dia menyampaikan pesan menyentuh untuk mengenang bibinya. Dalam sebuah postingan di media sosial, Carla menulis, "Bibi saya adalah seorang yang baik hati, penuh cinta dan semangat. Kami tidak punya kata-kata untuk menggambarkan rasa sakit ini. Kami percaya pada hukum di Peru dan berharap keadilan dapat ditegakkan untuk Blanka." Oke guys, kisah Blanka Arellano adalah sebuah pengingat tragis tentang bahaya yang mungkin terjadi ketika seorang menaruh kepercayaan yang salah pada orang yang salah. Blanka tidak hanya kehilangan nyawanya, namun juga organ-organ tubuhnya akibat dari kejahatan yang begitu keji. Guys, kisah ini tuh udah banyak kejadiannya di Indonesia. Para wanita yang dibodohi lewat sosmed dengan kata-kata manis seorang pria yang dia tidak tahu sama sekali apa niatnya. Bagi yang punya teman wanita, adik wanita, dan keluarga wanita, tolong dijaga ya. Dijaga agar tidak terjerumus dalam sosial media yang jahat.
Terima kasih bagi yang sudah menonton video kali ini. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita kami. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.